Viral polemik yang terjadi antara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan dua aktivis Azhari Azhar dan Fathia Maulidiyanti dinilai sebagai kasus hukum antara pejabat dan rakyat. Anies pun memberi sindiran keras pejabat yang suka baper. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang inklusif, negara yang tidak baperan. Bahkan netizen geram minta Luhut mencontoh Anies Baswedan agar jadi pejabat publik tidak baperan dan anti kritik. Baru-baru ini viral, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersaksi di persidangan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Fathia Maulidiyanti. Luhut menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fathia terhadap dirinya. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 8 Juni 2023. Luhut mengaku jengkel dituduh memiliki bisnis di Papua, padahal dia sama sekali tidak melakukannya. Selain itu, Luhut juga merasa sakit hati lantaran dijuluki Lord dan penjahat karena mengingatkannya pada peristiwa anak buahnya yang gugur. Terkait pejabat publik yang anti kritik dan baper, Capres Anies Baswedan sebelumnya telah menyinggung dengan keras dalam acara Milad ke-21 PKS. Anies menyindir tentang negara yang inklusif yang harusnya memberi ruang pada rakyat untuk menyampaikan pikiran dan pandangannya. Negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada rasa takut. Selanjutnya, Anies menyinggung pejabat yang saat dikritik tidak terima lantas baper. Kemudian kritik itu dilarang disampaikan. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Anies pun mengambil sikap untuk mentiadakan pasal-pasal yang melarang kebebasan berpendapat. Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Terakhir, Capres Anies Baswedan mencontohkan saat dirinya memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Anies mengaku membuka peluang masuknya kritik dan tidak ada satupun yang dilaporkan dan dipersekusi. Jadi saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta. Ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos alamat keluhan dan kritik. Dan itu harus diterima sebagai it comes with the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu diprosekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satupun yang dilaporkan dan dipersekusi. Sementara itu, pegiat media sosial mengatakan, jika baper dibilang Lord, Luhut harusnya meniru Anies Baswedan. Pegiat media sosial Eko Widodo menyebut, sebaiknya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak baper karena disebut Lord dan seharusnya meniru bakal capres koalisi perubahan yakni Anies Baswedan. Pasalnya, meskipun Anies diserang menggunakan isu rasialis hingga difitnah maupun dicaci,
Anies Baswedan tetap santai. Dan seharusnya Luhut Binsar Panjaitan menirunya sebagai pejabat publik. Anies diserang isu rasialis, difitnah, dan dicaci maki. Alhamdulillah tetap santuy jadi pejabat publik. Gak boleh baperan, ungkapnya dikutip dari akun Twitternya. Sontak status Twitter ini mendapat tanggapan dan komentar beragam. Dari Ridwan Nur, super menteri tapi baperan, mungkin sudah lelah dia. Mundur ajalah Pung kalau dah gak kuat. Dari Abi Rijal, ngakunya tentara, baru dibilang begitu saja ngambek. Dari Armai Gus, Anies memang amanah, insya Allah Presiden 2024. Dari Emak Berisik, berarti si Opung ini mentalnya cemen. Dari Perjuangan dan Doa, LBP masih gak nyadar juga rupanya kalau dia emang biangnya penjahat negeri ini. Emang hartanya yang berjubel dari mana kalau bukan dari hasil maling semua, tanyanya. Dari Teteh Wai, Pak Anies memang keren, Masya Allah. Dari Misra, Sensi Amit Opung, dipanggil Lord marah, padahal panggilan kehormatan itu. Dari Ujang Sodrajat, si Luhut ini benar-benar orang yang sok kuasa. Ingat Opung bentar lagi juga mati. Dari Netizen Gun, Hasto halu mencret, dan ada yang bilang Lord baper. Dari Kaum Merdeka, Opung baperan ya, lucu juga, hahaha. Dari Deder Duer, kalau gak merasa penjahat, gak usah baper pade. Dari Joko Haryanto, Lord Luhut belajarnya jadi pemimpin itu mencontoh Pak Anies. Dari Suroso SO, orang sensi biasanya mengalami. Dah itu aja. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersaksi di persidangan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Fathia Maulidianti. Luhut menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Haris Fathia terhadap dirinya. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 8 Juni 2023. Luhut mengaku jengkel dituduh memiliki bisnis di Papua, padahal dia sama sekali tidak melakukannya. Selain itu, Luhut juga merasa sakit hati lantaran dijuluki Lord dan penjahat karena mengingatkannya pada peristiwa anak buahnya yang gugur.